Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan hukum syara yang dalam ketentuannya dalam berpikir filsafat. Nah, jadi saya akan mengambilkan hukum syaranya yaitu wajib, hukum sunnah, hukum makruh, hukum mubah, hukum haram. Nah, mungkin kita tahu yang ngarannya hukum itu kan kita sudah mengetahui, cuma lebih ke dalamnya apa sih sampai kita harus berpikir kayak itu. Nah, yang pertama saya akan mencontohkan yang wajib. Nah, saya mengambil contoh yang wajib itu kayak berpuasa. Nah, berpuasa itu kan sesuai di dalam Al-Quran bahwasanya itu diwajibkan kepada seluruh umat muslim. Nah, pernah nggak sih Anda berpikir kenapa sampai berpuasa itu sangat diwajibkan? Nah, saya mengambil dari kesimpulannya bahwasanya untuk kesehatan. Nah, kesehatan di saat kita berpuasa itu sangat berpengaruh. Ya, yang awalnya kita makannya kada teratur, habis itu kita disuruh puasa. Nah, pas di puasa itu mengatur organ di dalam tubuh kita kayak jantung, hati, usus kita. Nah, itu sangat membantu kita dan itu bisa menuruni lemak kita di saat kita berpuasa. Nah, itu di dalam berpikir filsafatnya yang saya ambil. Habis itu lanjut sunnah. Nah, sunnah itu kan bila dilaksanakan dapat pahala, bila tinggalkan tidak apa-apa. Nah, saya mengambil contohnya tidak jauh-jauh yaitu berbuka puasa. Nah, berbuka puasa itu kan kita dianjurkan untuk hal yang manis-manis atau kurma atau minum banyu putih. Nah, kenapa sih harus kita minum kurma atau banyu putih gitu? Enggak langsung makan. Nah, tentu ada ketentuannya. Setelah diteliti bahwasannya kalau habis puasa kita itu langsung makan, maka itu sangat mempengaruhi tubuh kita, terutama di usus. Nah, jadi usus ini belum siap menerima makanan, soalnya kan kita tidak makan seharian nih. Nah, jadi sangat belum siap itu menerima makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, makanya dianjurkan untuk yang manis-manis seperti kurma kan. Nah, itu kan hanya sedikit saja, tapi itu bisa membuat penting kita berbuka puasa. Habis itu minum banyu putih juga itu sangat bagus untuk awal berbuka puasa. Nah, itu sangat tidak dianjurkan bahwasanya kalau buka puasa itu langsung makan. Boleh langsung makan cuma habis maghrib. Nah, itu dia ketentuannya. Habis itu makruh. Nah, makruh ini saya mengambil itu kan kalau dikerjakan tidak apa-apa, sebaiknya harus ditinggalkan. Nah, itu saya mengambil contoh merokok. Nah, dari dosen Jaini pernah mengatakan bahwasannya merokok itu bisa haram dan bisa mubah atau makruh. Ya, kalau dikatakan haram, contohnya kayak ini. Kita ini berokok di tempat orang banyak. Nah, lalu di tempat orang banyak itu ada yang tidak bisa merokok, separuhnya tidak bisa merokok, lalu kita merokok. Apakah orang-orang itu bisa terganggu? Iya, sangat-sangat terganggu. Dan dia itu bisa melihat kita berokok, lalu di hati dia ini, wah, berokok, kayak itulah cara berokok, wah, kirain merasanya kayak mana merokok. Nah, itu sangat mempengaruhi kita. Nah, makanya kata dosen ini bisa jadi haram, bisa jadi mubah. Nah, lalu kalau yang mubahnya tuh ya boleh-boleh saja kita berokok, cuma kayak kita di tempat sendiri atau dengan teman-teman kita. Nah, teman-teman kita ini juga bisa berokok. Nah, makanya kayak itu. Lalu ketentuan berokok ini yang saya pikirkan bahwasanya juga ada di kesehatan. Nah, guru saya juga pernah bilang, nah, Sidin guru ulun ini sebelum pergi ke Mekah, Sidin dites. Nah, itu kan kayak dites tubuh nih, mun kada salah, mun kada hilap tuh jar guru ulun, Sidin tuh sehari bisa segalon minum. Takajut kami kan apa. Nah, Sidin itu barokok, lalu diperiksa di paru-paru Sidin, kamu kada salah itu warna hirang. Nah, jadi di saat kita umroh atau haji itu amun diperiksa itu ada warna hirang, itu tidak diperbolehkan. Itu mengganggu kesehatan kita di saat perjalanan kita ke Mekah. Nah, makanya
Sidin disuruh minum banyu putih, banyak sekali minum banyu putih agar bisa menetralkan yang awalnya Sidin merokok tadi. Nah lalu ujar Sidin, seandainya kita ini kada bisa menghilangkan kita ini merokok, ada caranya. Yang pertama, kita boleh merokok, cuma harus ketentuannya. Yang pertama, kita berokok misalnya anggaplah sehari sebungkus. Nah lalu kita perhitungkan dengan minum banyu putih. Nah dengan air putih ini bisa menetralkan kehitaman dari rokok itu. Nah itu dari kisah guru ulun lah, soalnya guru ulun langsung merasai. Nah kayak itu kisahnya. Habis itu kita ke mubah. Boleh mungkin sedikit aja sih saya menjelaskan mubah, karena banyak juga yang tahu. Seperti itu kan boleh. Nah kayak makan tuh kan boleh-boleh saja. Seandainya kita kada makan, itu bisa mempengaruhi kita. Contohnya di saat kita ingin beribadah, itu kan dianjurkan di dalam Islam bahwasanya sebelum beribadah itu kita harus kayak sudah makan gitu. Nah misalnya kita nih sembahyang, lalu kita pas sembahyang ini baru makan, lalu kita nih kepikiran makan terus. Nah itu kan bisa membuat kita kada khusyuk. Nah makanya ya masa nggak mungkin sih orang itu nggak makan gitu. Nah yang sangat dianjurkan. Nah mungkin contohnya itu saja. Lalu kembali ke haram. Nah mungkin di sini saya akan menjelaskan haram. Haramnya ini dianjurkan untuk ditinggalkan, bila dilaksanakan itu mendapat dosa, ditinggalkan mendapatkan pahala. Kita sudah tahu semua. Kembali saya mengatakan, saya akan menjelaskan tentang berzina. Nah di Al-Quran disebutkan wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Nah janganlah engkau mendekati zina, karena itu adalah perbuatan keji. Nah itu sudah dijelaskan di Al-Quran bahwasanya janganlah Anda mendekati zina. Nah mendekati aja kita tidak boleh. Nah karena kita agama muslim, mungkin kita hanya berpikir di situ. Lalu setelah saya pikir-pikir, setelah saya share bahwasannya banyak sekali kayak yang tidak diperbolehkan gitu. Nah atau sebab-sebabnya gitu. Nah soalnya kita ini berzina, berhubungan badan. Nah itu disebutkan oleh dokter bahwasanya berhubungan di luar nikah itu bisa menyebabkan banyak gangguan. Contohnya spilis. Nah spilis itu sangat berbahaya. Enggak jauh-jauh amat sih, mungkin ya mohon maaf. Soalnya pengalaman teman ulun juga, kada ulun kada menyambat ngarannya, cuma ini teman ulun inya ini setiap seminggu sekali mendatangi dokter khusus. Kenapa dokter khusus? Karena khusus untuk mengurus penyakit spilisnya ini. Kenapa khusus? Nah karena itu kan kalau dia ke dokter yang ke rumah sakit itu dia menjadi malu, karena khusus aja itu untuk tertutup. Nah jadi teman ulun itu seminggu sekali inya diberikan obat gitu. Apakah kawan ulun ini berhenti untuk berhubungan itu? Tidak. Dia ini tidak bisa menghilangkan yang rasa ingin berhubungan badan itu. Makanya sangat berpengaruh sekali untuk masa depan kita. Makanya kalau di agama itu sudah dianjurkan untuk tidak dilaksanakan, apalagi di hukum dokter. Tidak mungkin dokter itu melakukan sebuah penelitian kalau tidak berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Nah mungkin di lima hukum itu mungkin sudah paham dengan video ini. Lalu saya akan menambahkan hukum. Nah hukum di sini saya akan menjelaskan kenapa hukum di Indonesia sama hukum di negara lain itu berbeda. Nah lalu kembali lagi bahwasannya di kita ini hukumnya misalnya mencuri. Nah kalau di Arab itu kan mencuri potong tangan nih kalau di Arab. Nah sedangkan di kita ini mungkin ya di penjara ataupun di hukuman lain kan. Intinya yang tidak merugikan. Pernah ada di kampung ulun ini kan pada tahun 2010, masa-masa orang Dayak masih ya anggaplah berkuasa gitu.
Nah di situ bahwasannya ada satu orang tua ini itu mencuri satu seekor sapi ampun milik orang Kristen. Nah lalu setelah diketahui ditangkap orangnya, mohon maaf ini memang cerita bujuran, ulun gak ada mengaraput, soalnya memang di kampung ulun yang mencuri itu disembelih lehernya seperti menyembelih sapi. Nah kenapa sampai begitu? Karena mereka masih menggunakan hukum adat di situ, bukan menggunakan hukum negara. Nah kenapa polisi tidak bergerak? Nah ulun padahi amun di kampung ulun tuh amun masalah hukum adat, nah polisi ini tidak berani bergerak karena itu mereka melakukan hukum tertentu. Nah kalau masalah mencuri ini tuh kan sekarang itu sudah dinetralkan oleh kepolisian. Nah jadi hukum adat itu mungkin bisa dilaksanakan dengan adat tersebut. Amun sesama misalnya Dayak dengan orang Islam, misalnya orang Islam ini melakukan pencurian, mungkin akan dihukum oleh polisi. Nah sedangkan amun sesama Dayak mencuri sesama Dayak, nah mungkin mereka melakukan hukum adat mereka. Nah kayak itu. Lalu lebih singkatnya atau lebih jelasnya bahwasannya kita tidak mengikuti hukuman di Arab adalah kita ini hukum negara. Nah itu lebih jelasnya. Mungkin bagian tahu kita hukum negara. Mungkin ulun mengambil satu contoh kayak ini. Seandaikan ulun ini menabrak seorang ibu-ibu. Nah menabrak ini kan kada sengaja, yang ngarannya kada sengaja itu kan kita ini secara tidak langsung. Lalu si ibu ini meninggal ditabrak saya. Nah ulun pertanyakan lagi, seandaikan kita nih menggunakan hukum di Arab, ya memang kita Islam, mereka banyak mempertanyakan itu, kenapa tidak memakai hukum Arab? Nah karena kita hukum negara hukum. Nah namun kita memakai hukum Arab, namun si ibu ini mati, maka kita dihukum akan mati juga. Nah ulun pertanyakan, apakah dari pihak keluarga tersebut dirugikan? Keluarga mana yang akan dirugikan? Nah yang dirugikan itu dua keluarga ulun dirugikan karena ulun menabrak ketidaksengajaan. Habis itu keluarga yang ulun tabrak sama-sama rugi. Habis itu yang lebih rugi lagi ya keluarga ulun yang arahnya ketidaksengaja itu kan, ya anggaplah ya ngarahnya tidak sengaja gitu. Nah masa ulun tidak sengaja langsung dibunuh gitu, nah sebagai hukumannya. Nah itulah yang dipikirkan ulun, seandainya kita nih masih menggunakan hukum tersebut. Nah jadi lebih jelasnya nih keluarga ulun, ini keluarga yang ulun tabrak, lalu keluarga ini sarikan ulun, lalu ulun ini dibunuh. Nah keluarga ulun ini hanya diamkah kadakah? Ya kada, keluarga ulun ini lebih sarik lagi karena membunuh langsung secara ketidaksengajaan. Mereka memang berniat membunuh saya karena suatu hukuman tersebut. Nah lalu keluarga ulun ini sarik dengan keluarga yang si bunuh nih, lalu keluarga ulun terjadilah perselisihan di antara dua keluarga itu. Nah makanya di negara kita hukum diterapkan hukum itu mungkin karena berpikir akan menjadikan kerugian yang sangat besar. Nah kayak itu ya, mungkin cukup sekian yang bisa ulun sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.